Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Saya memberi judul firman Tuhan ini, Humility in Reconciliation. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Yakub melayangkan pandangannya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anaknya itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan, Lea beserta anak-anaknya di belakang, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop atau bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca menjelaskan tentang suatu peristiwa pertemuan yang mengharukan antara dua saudara kandung yang karena berkonflik mereka kemudian terpisah hampir kurang lebih 20 tahun. Dan sekarang mereka telah kembali lagi. Kita ingat bahwa Yakub pernah berbohong kepada Ishak dan kemudian mencuri berkat kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Esau. Setelah itu, Esau berniat untuk membunuh Yakub dan Yakub akhirnya harus lari ke Haran. Di sana dia tinggal kurang lebih 20 tahun. Dan saat ini dia kembali ke tanah kelahirannya. Yakub tentu masih ingat bagaimana terakhir kali dia bertemu dengan Esau. Dia bertemu dengan Esau di mana Esau mengalami perasaan yang sangat terluka. Dia merasa dihianati oleh saudaranya sendiri, dihianati oleh ibunya. Dan pada saat itu, pada saat sekarang mereka sedang bertemu, Esau sedang datang membawa 400 orang. Tentu melihat hal itu, Yakub menjadi sangat ketakutan. Dia mungkin berpikir Esau hendak membalaskan dendamnya kepada Yakub. Dan kemudian Yakub membagi rombongannya yang saat itu bersama-sama dengan dia menjadi 3 barisan. Barisan pertama yaitu hamba-hambanya yang perempuan dan anak-anak mereka. Barisan kedua itu Lea dan anak-anaknya. Dan barisan ketiga Rahel dan Yusuf. Saudara, jika kita melihat bagaimana dia membagi barisan ini, kita bisa melihat bagaimana dia mempersiapkan hal terburuk yang mungkin bisa terjadi sekiranya Esau menyerang dia. Nah, saudara, lalu kemudian Yakub datang menghampiri Esau. Dan Yakub bersujud 7 kali sambil berjalan maju sampai dia menghampiri Esau. Tapi kita melihat bagaimana Esau datang lari dan kemudian memeluk Yakub dan mereka pun menangis bersama. Saudara, kisah yang baru saja kita baca ini menggambarkan tentang pentingnya kerendahan hati dalam sebuah proses rekonsiliasi atau perdamaian. Sikap Yakub yang bersujud sampai 7 kali menunjukkan kerendahan hati dan penyesalan akan perbuatan dulu yang pernah menyakiti Esau. Nah, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari pun kita seringkali menghadapi banyak konflik. Mungkin konflik dengan keluarga, mungkin dengan teman, dengan tetangga, dengan rekan kerja. Ada begitu banyak konflik yang mungkin kita hadapi setiap hari. Tapi dari renungan hari ini kita belajar untuk bersikap rendah hati dalam berdamai. Jika kita bersalah, maka kita harus meminta maaf dengan tulus. Tetapi kita dalam posisi benar atau kita adalah orang yang terluka atau orang yang disakiti, maka kita pun harus membuka hati kita, bersikap rendah hati dan bersedia memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Saudara, dari renungan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa merendahkan hati adalah hal terbaik jika kita ingin memperbaiki hubungan kita yang rusak. Kita juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat saudara bahwa kerendahan hati adalah hal penting ketika kita ingin melakukan rekonsiliasi atau pendamaian. Amin. Saudara,
Mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara pernah melakukan kesalahan kepada orang lain sehingga hubungan saudara dengan orang tersebut menjadi rusak? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa supaya Roh Kudus dapat memberikan kepada saudara kemampuan untuk bersikap proaktif dalam melakukan rekonsiliasi dengan orang lain. Mari kita berdamai dengan semua orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih jika Engkau telah menyertai istirahat malam kami dan pagi ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami tentang pentingnya memiliki hati yang mau mengalah, sikap hati yang rela memaafkan orang lain, dan sikap hati yang ingin meminta maaf ketika kami bersalah. Karena itu Tuhan, Engkau bantu kami, kuatkan kami ketika kami bersalah, berikan kami kemampuan untuk bisa meminta maaf atas kesalahan kami. Dan jika ada orang lain bersalah kepada kami, biarlah kami juga memberikan ruang maaf bagi mereka Tuhan. Sehingga kami dapat berdamai dengan semua orang sebagaimana yang Engkau ajarkan dan Engkau inginkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, biarlah Engkau membimbing kami, menjagai kami, Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk mengerjakan tanggung jawab kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.